Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi yang lahirnya saja dapat mengguncangkan alam semesta dan dapat menghebohkan para malaikat Allah. Tiada lain tiada bukan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di bumi ini sangat beragam. Dari jenis tumbuhan, mukhtalifan alwanu, aneka ragam warnanya, mukhtalifan ukulu, aneka ragam rasanya. Dan dari hewan yang berjalan melata menggunakan perutnya, kedua kakinya, keempat kakinya, bahkan lebih dari itu. Itu menunjukkan keanekaan jenis ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan perbedaan wajah, warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan hal keyakinan agama. Kemajemukan tersebut merupakan suatu keniscayaan kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam hal keyakinan agama, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa seandainya Allah menghendaki, dapat saja menjadikan keyakinan terhadap seluruh umat manusia seragam dengan satu golongan. Namun hal itu tak dikehendakinya, karena Allah ingin menguji siapa yang suka memaksakan kehendak kepada sesamanya. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, tentulah semua manusia di bumi seluruhnya beriman. Afa anta tukrihun nas, apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hatta sehingga yakunu mu'minin, mereka menjadi orang-orang mukmin. Pertanyaan model ini dikenal dengan istilah lil ingkari, yaitu pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Memaksa manusia agar beriman adalah hal yang tak dikehendakinya. Secara spesifik telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dakwah memang diperlukan dan harus, tetapi harus dengan cara-cara yang baik. Dengan hikmah, dengan nasihat yang dapat menyentuh kolbu. Dan kalaupun harus berdiskusi hingga berdebat, itu pun dengan cara-cara yang ahsan.
Menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan. Ia berada pada posisi tawazun, iktidal dan a'dalah, berkeseimbangan dan berkeadilan. Contoh konkret yang menjadi indikator dapat disebutkan yaitu berperi kehidupan di dunia dan di akhirat yang seimbang. Salah satu di antara kedua tempat tersebut tak boleh ada yang diabaikan, sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak dapat diraih. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Moderasi beragama dalam Islam pun telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa suatu ketika ada jenazah yang melintas di tepi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian beliau berhenti dan berdiri. Di dalam hadis dikatakan, An ibni Abi Laila anna Qaisa bin Sa'din wa Sahla bin Hunayfin kana bil Qadisiyah famarrat bihima janazatun faqama faqila lahuma innaha min ahlil ar faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila innahu yahudiyun faqala alaysat nafsan. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf yang sedang berada di Qadisiyah. Lalu sebujur jenazah ditandu orang melewati keduanya. Keduanya pun berhenti dan berdiri untuk menghormati. Bukankah jenazah itu adalah non-muslim, ahluz zimmah, penghuni dunia? Tanya orang yang di sekitarnya. Keduanya menjawab, satu keranda jenazah digotong orang melewati Rasulullah. Kemudian beliau berhenti dan berdiri. Seketika itu diberitahu bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Salah satu sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Bukankah itu jenazah orang Yahudi?" Nabi pun menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan moderasi beragama dalam perspektif Islam berlaku terhadap seluruh umat manusia tanpa terkecuali, termasuk orang yang berbeda agama. Namun, yang perlu ditekankan lagi ialah bentuk kemudahan dalam bermuamalah, bukan pemaksaan dalam hal keyakinan. Prinsip ini tercermin dalam sejarah Islam. Ketika itu Nabi Muhammad mengutus Mu'az dan Abu Musa untuk pergi ke Yaman. Salah satu nasihat beliau, mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. Yasir wala tu'asir. Dengan demikian, moderasi beragama yang diartikan dalam istilah ummatan wasaton yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah sangat tepat. Berbagai permaknaan terhadap istilah ini oleh para mufassir. Namun, secara komprehensif dapat dijelaskan bahwa ummatan wasaton adalah umat yang bersikap, berpikiran, berperilaku moderat, adil, seimbang, dan profesional. Antara kepentingan material dan spiritual, akal dan wahyu, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, realisme dan idealisme, dan orientasi dunia dan ukhrawi. Terlalu cenderung ke kiri akan melahirkan ekstremitas, namun cenderung ke kanan akan melahirkan liberalitas. Yang keduanya tak dikehendaki oleh istilah ummatan wasaton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, namun jika ada salah, itu datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.